Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratu Syifa dengan NIM 88832300024. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai infografis. Di sini kita bakal menjelaskan mengenai dua infografis. Pertama di sini saya bakal menjelaskan tentang infografis pertama. Jadi infografis pertama ini menjelaskan mengenai karakteristik fisik atlet pencaksilat yang ideal serta teknologi yang dapat mendukung peningkatan prestasi atlet. Di sini ada profil fisik dan antropometri ideal, teman-teman. Sini. Jadi antropometri ini adalah ukuran dan proporsi tubuh manusia. Dalam pencaksilat, tinggi badan dan panjang jangkauan anggota tubuh itu menjadi faktor yang cukup penting. Atlet yang memiliki jangkauan tangan dan kaki lebih panjang biasanya memiliki keuntungan saat menyerang maupun menjaga jarak terhadap lawan. Dan di sini ada komposisi lemak tubuh. Komposisi lemak tubuh juga itu sangat berpengaruhi bagi performa atlet. Atlet putra idealnya memiliki lemak tubuh sekitar 10-15%, sedangkan atlet putri sekitar 18-25%. Persentase tersebut dianggap ideal karena mampu menjaga keseimbangan antara tenaga, kecepatan, dan juga kelincahan tanpa membawa beban tubuh yang berlebihan. Nah, di sini ada tipe tubuh. Pada infografis ini dijelaskan sebagian besar atlet pencaksilat memiliki tipe tubuh yang disebut dengan mesomorph. Jadi tipe tubuh ini ditandai dengan otot yang lebih mudah berkembang, tubuh yang atletis, serta kemampuan menghasilkan kekuatan dan juga kecepatan yang baik. Nah, karakteristik tersebut ini sangat mendukung nih teman-teman buat kebutuhan atlet pencaksilat yang harus kuat, cepat, dan juga lincah. Di sini juga ada komponen fisik utama atlet, teman-teman, yang bagian sini. Yang pertama itu ada daya tahan dan juga kekuatan. Jadi daya tahan itu diperlukan agar si atlet ini mampu nih mempertahankan performa selama pertandingan berlangsung. Sedangkan kekuatan dibutuhkan untuk menghasilkan tendangan, pukulan maupun bantingan yang efektif. Nah, di kedua ini ada kelincahan. Sebentar. Aduh, teman-teman. Nah, di kedua ini ada kelincahan dan juga reaksi. Jadi kelincahan ini merupakan kemampuan mengubah arah gerakan dengan cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Reaksi itu seperti kemampuan merespon rangsangan atau serangan lawan dalam waktu yang singkat. Keduanya itu harus mampu nih. Keduanya kemampuan ini sangat penting, teman-teman. Karena pertandingan pencaksilat ini berlangsung sangat cepat. Dan ketiganya ada kelentukan dan juga keseimbangan. Jadi kelentukan itu membantu atlet melakukan tendangan tinggi dan juga berbagai teknik nih dengan ruang gerak yang lebih luas. Sedangkan keseimbangan itu membantu atlet membantu tetap stabil saat menyerang maupun bertahan. Yang keempat itu ada akurasi dan juga koordinasi. Akurasi adalah ketepatan dalam mengenai sasaran. Koordinasi merupakan kemampuan menggabungkan gerakan mata, tangan, kaki, dan juga tubuh secara bersamaan. Jadi semakin baik koordinasi atlet, maka semakin efektif juga teknik yang dilakukan. Nah, jadi integrasi teknologi latihan yang saya pakai itu ada Witsem. Jadi alat ini tuh biasanya digunakan untuk melatih kecepatan reaksi dan juga kemampuan mengambil keputusan saat menghadapi berbagai situasi pertandingan. Yang kedua di sini ada Polar Team Pro. Nah, alat ini digunakan untuk membantu kondisi fisik atlet selama latihan sehingga pelatih dapat mengatur intensitas latihan secara tepat. Dampak performa berbasis data ini dengan bantuan teknologi, pelatih tidak lagi hanya mengandalkan perkiraan saja. Semua keputusan latihan dapat didasarkan pada data yang objektif sehingga perkembangan atlet menjadi lebih terukur. Nah, secara keseluruhan dari
Infografis pertama ini menunjukkan bahwa presentasi atlet pencaksilat tidak hanya ditentukan oleh teknik bertanding, tetapi juga oleh kondisi fisik yang ideal dan juga pemanfaatan teknologi modern. Dengan kombinasi latihan yang tepat dan teknologi yang mendukung, atlet dapat meningkatkan performa secara maksimal serta mengurangi resiko cedera selama latihan maupun pertandingan. Dan di sini juga ada Di sini ada infografis kedua, teman-teman. Jadi infografis kedua ini tuh dijelaskan mengenai permasalahan yang sering terjadi dalam latihan pencaksilat tradisional serta solusi teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan performa atlet. Teknologi yang digunakan yaitu yang tadi saya jelaskan tentang WITS SM dan juga Polar Team Pro. Nah, masalah yang pertama ini reaksi tanpa strategi, teman-teman. Permasalahan pertama adalah atlet seringkali hanya dilatih untuk bergerak cepat, tetapi belum dilatih untuk mengambil keputusan secara cepat. Dalam pertandingan pencaksilat, teman-teman, atlet tidak hanya membutuhkan kecepatan fisik, tetapi juga kecepatan berpikir. Contohnya, ketika lawan menyerang dari arah tertentu, atlet mampu membaca situasi, harus mampu menentukan respon yang tepat, lalu melakukan gerakan yang sesuai dalam waktu yang sangat singkat. Nah, jika latihan hanya menggunakan alat sederhana seperti lampu atau aba-aba biasa, pelatih juga sulit untuk mengetahui apakah atlet benar-benar mengambil keputusan dengan cepat, tepat, atau hanya bergerak secara refleks. Nah, solusinya yaitu ada pada alat smart indicator ini. Jadi untuk mengetahui masalah tersebut digunakan teknologi smart indicator yang disebut dengan WITS SM. Alat berupa sensor dengan lampu LED yang dapat memberikan berbagai stimulus kepada atlet. Nah, ketika lampu nih atau tanda tertentu muncul, atlet harus merespon sesuai instruksi yang diberikan. Dengan demikian, atlet tidak hanya melatih kecepatan bergerak, tetapi juga melatih kemampuan berpikir, konsentrasi, dan juga pengambilan keputusan. Nah, pelatih juga dapat mengetahui waktu reaksi atlet secara akurat sehingga perkembangan atlet ini dapat diukur berdasarkan data. Nah, selanjutnya di sini ada masalah kedua, teman-teman, ketidakpastian intensitas latihan. Jadi masalah kedua ini adalah sulitnya mengetahui apakah latihan yang dilakukan atlet ini sudah sesuai dengan kapasitas tubuhnya. Jika latihan terlalu ringan, perkembangan fisik atlet menjadi lambat. Sebaliknya, jika latihan terlalu berat, atlet dapat mengalami kelelahan, berlebihan, cedera, atau overtraining. Nah, selama ini banyak pelatih yang hanya mengandalkan pengamatan secara visual, sehingga kondisi tubuh atlet tidak dapat diketahui secara pasti, teman-teman. Nah, solusinya itu ada pada alat Polar Team Pro. Untuk mengetahui masalah tersebut digunakan alat Polar Team Pro. Jadi teknologi ini digunakan sensor yang dipasang pada tubuh atlet, biasanya di perut, untuk mengetahui kondisi fisik secara berlangsung. Jadi sensor ini dapat mengukur nih detak jantung, tingkat aktivitas, kecepatan gerak, serta beban latihan yang diterima oleh si atlet. Dengan data tersebut, pelatih juga dapat menentukan apakah latihan perlu ditambahkan atau dikurangi atau dipertahankan sesuai dengan kondisi si atletnya. Nah, jadi dari infografis kedua ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi dalam pencaksilat ini membantu meningkatkan kualitas latihan. WITS SM berfungsi untuk melatih reaksi dan pengambilan keputusan, sedangkan Polar Team Pro itu biasanya membantu kondisi fisik atlet secara real time. Dengan demikian latihan menjadi lebih efektif, aman, dan juga terukur. Mungkin itu aja presentasi saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.